cuan, we be getting money, cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya kasih pengumuman bahwa grup STS ini ada grup rekom lagi di bulan Oktober. Jadi aktif tanggal 1 sampai tanggal 31 Oktober. Nah, apa itu grup rekom STS? Nah, seperti ini Mas Bro, kita lihat ini adalah grup yang teman-teman akan masuki jika teman-teman gabung, yaitu STS Rekom Oktober dan STS Diskusi Oktober. Nah, kita lihat, kita intip dulu STS September teman-teman. Nah, seperti ini bentuk rekomnya teman-teman ya. Kayak hari ini kita dapat Gria, Bumi, ESA gitu, BBHI juga dapat hit, terus ada BBIP kita juga dapat, terus ada Indi kita cuan hari ini, dan kemungkinan besok masih naik lagi. Terus ada Saratoga, Baby, seperti ini guys ya. Ini adalah yang kita profit hari ini. Ini ada berapa nih ya? Dihitung aja. Terus di sini pokoknya kalau ada misalnya cuan, TP gitu ya, ada CL gitu ya, ada buy 2 atau AVG down, kita akan info semua di grup. Seperti itu guys ya. Di sini ada menu swing juga, menu ODT seperti itu. Jadi istilahnya lengkap lah. Ini ada saham gorengan, ada saham blue chip seperti itu Mas Bro. Tinggal pilih aja di menunya teman-teman ya. Nah, bagi teman mau gabung STS Rekom, langsung japri saya aja, kontak di deskripsi ya, langsung tanya-tanya aja, dan langsung kita melihat video selanjutnya. Selamat Mas Bro ya, balik kita di Fajar Daily, dan kali ini kita akan bahas info baru, yaitu logistik ya, PT Logistik Plus International Tbk, kodenya LOPI. Nah, sektornya transportasi dan logistik, ini perusahaan transportasi di bursa kita banyak ya. Yang terakhir apa, kalau nggak salah RCCC, yang mirip kayak ini adalah RCCC. Nah, ini juga papan akselerasi juga, ini juga sama akselerasi, RCCC juga akselerasi, dan ini mirip banget guys, pokoknya seperti itu. UI-nya juga sama. Nah, kita akan bahas dengan detail di video ini teman-teman, jangan di skip tentunya. Dan di sini periode book buildingnya tanggal 20 September sampai tanggal 22 September untuk rentang harga 100 sampai 150. Nah, ini adalah perusahaan yang masuk ke papan akselerasi teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang nggak suka sama akselerasi ini bisa di skip aja. Nah, untuk W-nya yaitu Elite ya. Elite itu kodenya SA teman-teman ya, kode SA. Di sini juga terakhir kali si Elite ini ngipoin juga, yaitu namanya RCCC teman-teman. RCCC ini juga transportasi dan logistik juga, sama mirip truk-truk gitu ya. Perusahaan truk seperti itu, sewa truk seperti itu, sama banget. Dan persamaan yang kedua adalah dia akselerasi juga teman-teman. UE-nya sama, akselerasi juga, sektornya sama persis. Nah, kemungkinan sih akan nyontek ya kalau seperti itu ya. Nah, kalau dari kita lihat RCCC di sini teman-teman, cuan nggak di hari pertama di RCCC ya. Jadi RCCC itu sempat arah ya, terus turun. Nah, kita lihat RCCC sebentar teman-teman, saya lupa gitu ya. Karena RCCC ini saya nggak ikut teman-teman ya. Saya nggak ikut, saya lupa gitu ya. RCCC itu IPO di berapa? RCCC IPO di 135, dan di hari pertama dia close di 122. Artinya di hari pertama dia merah teman-teman. Ya. Terus untuk di hari kedua dan seterusnya baru dibawa naik sampai ke 171. Jadi 135 ke 170 ya. Itu udah naik lumayan ya. Tapi dibanding dulu teman-teman ya. Ya, langkah baiknya beli setelah IPO lah, kayak gitu ya guys ya. Nah, kita lihat apakah valuasinya menarik. Nah, kita akan bahas juga di video ya teman-teman ya. Dan selain RCCC ini juga nipoin Nine juga teman-teman ya. Nine. Nah, ini juga Elite juga teman-teman. Nah, kalau ini habis ya, dibantai. Kalau teman-teman yang ikut IPO Nine itu udah pasti rugi ya. Kalau RCCC masih kemungkinan bisa cuan itu ya. Cuman kalau Nine pasti rugi. Terus untuk yang selanjutnya adalah SMKM. Nah, ini juga si SA juga teman-teman. SMKM juga harinya rugi juga ya ikut IPO. Ini teman-teman lihat, ini juga akselerasi ya, kalau nggak salah SMKM juga akselerasi. Bener, akselerasi. Jadi ketiga IPO akselerasi, RCCC, Nine, SMKM semuanya hancur. Walaupun RCCC hari keduanya masih naik, tapi hari pertamanya semuanya hancur. Dan ini juga SA juga dan akselerasi juga. Nah, kalau lihat seperti ini ya kita udah males ya nggak mau ikut. Tapi kita akan bahas teman-teman ya. Kalau teman-teman suka ya kita akan bahas sampai akhir gitu ya. Dan silahkan dibeli. Oke, kita lihat teman-teman ya. Di sini selanjutnya sebenarnya SA ini selain ngipoin RCCC, Nine dan SMKM, dia juga ngipoin saham namanya RSCH. RSCH ini dia join sama Shinchan ya, Shinhan. Nah, seperti ini merah guys ya. Tapi cuan sih RSCH di hari pertama, tapi saya nggak ikut. Oke, terus RMKI ini bareng-bareng teman-teman. RMKI Energy ini bareng-bareng ya, SA dan yang lain-lain gitu ya. Dan di hari pertama merah. Dan
semua saham IPO yang di IPO-in SA hari pertama pasti merah. Nah, gitu ya, itu kesimpulannya teman-teman. Oke, lanjut, yaitu nomor 16 teman-teman ya. 16 kita lihat di sini. Di sini penawaran umum yaitu sebesar gini guys ya, 27,27%, yang hampir 30% yang dijual dengan nilai nominalnya adalah 20 teman-teman. Ya, di sini nilainya adalah 45 miliar ya, nilai emisinya. Dan di sini ada waran teman-teman ya. Warannya itu 2:1 dengan harga tebusnya 200. Nah, bagi teman-teman yang ikut IPO ini nanti dapat waran 2:1. Seperti itu guys ya. Harga tebusnya 200. Oke, kita lanjut nomor 18 teman-teman. Nomor 18 ini adalah struktur permodalannya teman-teman seperti ini. Ya, masuk bisa baca sendiri. Nah, ini kalau udah ada masyarakat jadi segini teman-teman ya bentuknya. Nah, kalau udah ada warannya jadi segini. Nah, ada warannya. Oke, lanjut ya. Lanjut nomor 35 teman-teman. Oke, nomor 35 ini adalah total asetnya teman-teman. Kalau kita lihat di sini aset lancarnya naik terus ya dari tahun ke tahun gitu ya, dari 2022 dan 2023 dan 2021 teman-teman. Dan untuk nilai hutangnya itu kita lihat di sini teman-teman. Total liability turun. Nah, ekuitasnya naik. Ya enggak nih, ekuitasnya naik. Hutangnya turun dari tahun ke tahun. Artinya ini bagus sebenarnya teman-teman. Rasio permodalan dari saham ini, LOPI ini bagus teman-teman. Karena hutangnya terus turun, ekuitasnya terus naik. Nah, artinya berarti perusahaan ini profit ya, untung. Nah, kita lihat aja di sini ya. No. Di sini kita lihat laba tahun berjalannya kan profit guys. Ya kan? Ini kan profitnya naik ya dari 1,6 ke 1,9 M di tahun 2022 daripada pada tahun 2021. Jadi tahun 2023 teman-teman kita setahunkan di sini sekitaran 1,9. Ya masih standar lah, masih sama ya. Profit tahun 2022 ke 2023 itu hampir sama gitu ya. Jadi oke sebenarnya untuk profit dari LOPI ini. Perusahaannya sebenarnya bagus teman-teman. Oke, lanjut yaitu nomor 32 deh. Sorry teman-teman nih baru makan ya jadi agak belepotan kalau ngomong. Dan kita lihat di sini ya, rencana penggunaan dana ya sekitar 60% ya digunakan untuk pembayaran vendor jasa transportasi di mana perjalanan vendor akan disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Nah, untuk bayar vendor, untuk sewa kapal juga tongkang teman-teman. Mungkin dia dapat pelanggan yang memerlukan kapal tongkang gitu ya. Dan sewa pendukung yang lain. Dan sekitar 9% digunakan untuk membeli software CargoWise. Nah, ini mungkin buat online lah seperti itu teman-teman ya. Terus nomor 31% digunakan untuk pembelian truk baru. Yes. Nah, ini sama kayak RCCC lah seperti itu. Kayak Jaya kan ya. Kalau Jaya kan dia open pengembangan ya. Kalau yang truk-trukan nih RCCC yang istilahnya itu akselerasi gitu ya. Nah, itu membeli mobil baru teman-teman. Lanjut yaitu nomor 100 ya. Nah, ini ada jumlah karyawannya teman-teman, ini justru malah turun nih guys ya. Tahun 2021 25, 2022 22 ya. Dan harusnya kalau seperti ini ya teman-teman ya, perusahaan seperti ini biasanya sih drivernya itu orang luar biasanya. Jadi nggak masuk karyawan gitu ya. Jadi dibayar tiap ada ekspedisi jadi bayar seperti itu. Pekerja lepas lah biasanya driver gitu. Jadi yang karyawan itu ya orang dalam kayak staff-staffnya HRD lah segala macam guys. Oke, lanjut yang nomor 204 teman-teman ya. Kita cepet aja teman-teman ya di sini karena ini bentar lagi market open lagi. Saya manfaatin momen istirahat buat bikin video. Nah, kita lihat di sini teman-teman ya. Untuk kebijakan dividen dia akan bagi dividen 30% tahun depan nih guys. Oh ya, tahun depan. Jadi tahun depan dia akan bagi dividen dari laba tahun 2023 maksimal 30%, teman ya. Oke, terus nomor 107. Nah, ini adalah kendaraannya, teman-teman. Nah, namanya juga sewa truk ya. Nah, ini kendaraannya Mas bisa baca sendiri di halaman 106. Nah, ini perusahaan ini punya aset berupa kendaraan seperti itu yang mungkin disewakan ya, teman-teman. Ini ada Isuzu apa ini yang saya nggak paham. Nah, terus di sini guys, tuh
Iya, untuk pengangkutan muatan, dia ada forklift juga ya, guys, ya, ada genset seperti itu. Oke, nice, udah jelas ya. Mungkin ini simple banget sih, perusahaan sewa gitu aja sih. Dan logistik lah seperti itu. Kita langsung aja lihat ke bagian ini teman-teman ya. Bagian valuasi. Nah, kalau kita lihat di sini profit yang tadi itu kan 31 Maret dan saya udah setahun kan, jadi profitnya jadi 1,9 miliar rupiah, teman-teman. Nah, kita baca aja di sini ya. Harganya IPO yaitu 100 sampai 150. Untuk harga bukunya itu 32 perak, teman-teman, dan PBV-nya ini 3 kali. Sebenarnya IPO-nya si Lopi ini gak terlalu mahal. Kenapa? Kalau Mas Bro bandingin ke valuasi saham-saham akselerasi yang lain. Karena saya tiap ada IPO saya bahas, saya jadi ingat. Rata-rata perusahaan akselerasi itu kalau IPO itu PBV-nya di atas 8, 9, 10 gitu ya. Nah, ini 3. Ini termasuk bermartabat lah gitu ya. IPO ini nggak terlalu mahal. Nah, di sini kalau kita lihat harga bukunya sekitaran 32. Nah, untuk peraknya 40 sampai 61 termasuk mahal, teman-teman. Untuk utangnya aman ya, masih di bawah 50%. Ya, terus untuk ROE-nya 7%, kurang begitu bagus, teman-teman. Harusnya kalau perusahaan transportasi ROE-nya 10%. Coba kita lihat RCCC, teman-teman ya. RCCC ROE-nya berapa nih? RCCC ROE 6%, sama berarti, guys. Imbang-imbang lah. Jadi LOP dan RCCC ini imbang aja. ROE-nya sama, guys. Nah, berarti memang keuntungannya mungkin segitu ya, ROE-nya ya, sekitaran persenan 6-7% gitu ya, keuntungan dari logistik gitu. Oke, untuk EPS-nya 2, teman-teman. Nah, kalau misalnya dia bagi 30% dari laba, ya berarti kemungkinan dividennya sekitaran 0,8 rupiah atau 0,7 rupiah nanti di tahun depan. Oke, kita lihat di sini untuk caps-nya adalah 80 sampai 120 miliar, teman-teman ya. Kalau deal di harga 150. Nah, kesimpulannya gimana? Kesimpulannya dari awal saya lihat UI-nya aja udah nggak terlalu serp gitu ya. Dan dia akselerasi juga. Dan si SI ini juga udah ngipuin 3 sama akselerasi sebelumnya dan semuanya merah 3-3-nya. Itu udah enggak banget bagi saya, guys. Terus yang kedua dia akselerasi. Terus yang ketiga warnanya cuma 2:1. Harusnya 1:1 lah kalau akselerasi kan gitu kan. Terus yang selanjutnya sih valuasinya sebenarnya nggak terlalu mahal dan prospek usahanya lumayan bagus. Kalau ini kesimpulannya saya nggak ikut tiponya, guys. Kemungkinan besar saya nggak ikut, tapi kemungkinan saya akan ngambil nanti di pasar reguler aja. Nanti setelah IPO beberapa hari misalnya merah, nah masuk seperti itu, guys. Oke ya, mungkin itu cuma dari kita. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya, teman-teman.